Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa RCTV Langka Padane. Saya Novia Aprilia, senang sekali malam hari ini dapat kembali menyapa Anda semuanya dalam dialog khusus. Untuk malam ini pemirsa kita akan berbincang bersama dengan warga Galagamba dan juga beserta kuasa hukumnya. Ya, pemirsa ini terkait dengan menuntut keadilan. Warga Galagamba ini pemirsa mengadukan nasibnya ini terkait dengan tidak adilnya apa yang didapat selama ini. Oke, ini langsung saja pemirsa CTV kita berbincang bersama dengan Pak Saripin, warga Galagamba, dan juga ada Mas Medivit Esa selaku kuasa hukum penggugat atau dari LBH Chandra di Muka. Assalamualaikum Bapak Saripin dan juga Mas Medivit, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, sehat ya, kita ketemu lagi ya. Ini pertemuan kedua kita. Oke, terkait dengan warga Galagamba di Kecamatan Ciwaringin ini mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri soal pembangunan Sutet oleh PLN. Dan ini warga yang merasa terdampak itu dari pembangunan jaringan listrik bertegangan tinggi dinilai tidak berpihak. Dan ini terkait soal nilai ganti ruginya. Oke, kita juga pemirsa CTV membuka kesempatan untuk Anda semuanya bisa bergabung bersama kami di 0231482138. Izin saya buka masuk pemirsa karena dalam talkshow malam hari ini juga kita sudah melalui pemeriksaan kesehatan ya untuk narasumber juga yang sudah hadir di studio RCTV. Baik, kita ulas kembali review terkait pertemuan kita yang pertama. Ini masih ya gigih untuk menuntut keadilan ya, Pak Saripin. Siap, betul. Oke, bagaimana Bapak untuk warga di Galagamba ini masih merasa resah dengan adanya ketidakberpihakan kepada masyarakat ini, Pak? Iya, ya jelas resah sekali. Apalagi yang sekarang kan mungkin ada uji coba, mungkin di Sutet itu sudah ada aliran. Oke. Mungkin juga uji coba ya. Tapi masyarakat itu sudah mendengar deritan ataupun getaran-getaran dari kabel Sutet itu. Makanya begitu takut sekali. Ini dampaknya itu ya Pak ya? Dari ya, pembangunan jelas dampak. Sutet. Orang itu kan getarannya agak kencang juga lumayan. Kalau kita keadaan sunyi itu kelihatan banget. Kedengaran sekali dari bawah. Oke, yang merasakan itu warga di dekat perumahan di pembangunan Sutet tersebut iya, ya Pak? Di bawah sekali itu udah kedengaran. Jadi, ada berapa banyak Bapak warga di dekat pembangunan menara Sutet tersebut? Itu kalau yang paling depan itu sekitar ada 15 rumah. 15 rumah? Iya, paling depan ya. Oke, dan setiap hari merasakan getaran-getaran dari pembangunan. Ya mungkin itu uji coba, kadang-kadang pagi hari itu udah ada suara gitu, deritan-deritan dari getaran listrik itu Sutetnya tuh kelihatan banget. Oke, pemirsa CTV silakan untuk Anda yang bergabung bersama kami gunakan telepon di 0231482138. Apalagi ini untuk warga Galagamba juga ya Pak ya. Siap. Langsung bisa juga bergabung bersama kami di sini pemirsa ya. Untuk temanya adalah kompensasi Sutet warga Galagamba. Layakkah itu? Ini yang kita tuntut keadilannya ya. Betul. Oke, sebagai kuasa hukum bagaimana Mas Medivit? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini memang kita menjadi pertemuan yang kedua kaitannya dengan menyikapi persoalan yang terjadi di Galagamba. Kebetulan saya menjadi kuasa dari pada warga yang terdampak di Galagamba. Memang kalau kita melihat persoalan ini ada banyak hal yang kemudian harus diperhatikan karena dari proses awal sampai kemudian hari ini sampai detik tadi siang setelah sidang itu tidak ada upaya daripada PLN untuk paling tidak itikat baik menyelesaikan persoalan ini karena PLN, Rengganis sebagai KJPP, kemudian Gubernur, Bupati, apalagi Kepala Desa Galagamba itu tidak ada sikap yang real untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini, padahal kalau kita lihat persoalan ini terjadi dari 2016 sampai dengan hari ini gitu. Oleh karenanya kami menyampaikan kepada para pihak karena memang perkara ini juga ada di wilayah Pengadilan Negeri Sumber untuk kemudian diuji pembuktian, kemudian pemeriksaan, pengambilan keterangan itu juga terus berjalan, bahwa perjalanan sidang dari mulai sidang pertama, kedua, dan
yang terakhir tadi siang itu kaitannya dengan mediasi, itu semuanya hadir kecuali Kepala Desa Galagamba, yang memang tidak ada keterangan apapun yang menerangkan tentang ketidakhadirannya. Padahal sebenarnya sebagai pemerintah desa itu bisa menjadi fasilitator. Betul. Untuk kemudian menjadi apa namanya media atau fasilitator untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi antara warga dengan PLN, seperti itu. Oke, jadi hari ini ada sidang lanjutan ya. Oke, dan pemirsa CTV kita juga punya liputannya untuk Anda terkait dengan sidang lanjutan dari gugatan warga Galagamba terkait pembangunan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET. Berikut informasi untuk Anda. Usai sidang, kuasa hukum warga Galagamba, Medifit, Rabu siang menjelaskan, sidang beragendakan mediasi pertama ini semua pihak hadir terkecuali kubu Galagamba. Di dalam mediasi tersebut, pihaknya menyampaikan hak prinsipal terkait nilai kompensasi yang nominalnya dianggap tidak sesuai apa yang diharapkan oleh masyarakat Galagamba. Dirinya mengakui pihak PLN melalui kantor Rengganis sudah memberikan hitungan kaitannya dengan nilai kompensasi kepada warga, akan tetapi nominalnya sudah dalam bentuk yang sudah dikonsinyasikan oleh PN Sumber. Sementara warga menilai nominal tersebut tidak sesuai yang diharapkan. Mewakili atas nama warga Galagamba, dirinya secara tegas menyampaikan bahwa kompensasi yang diberikan oleh negara dalam hal ini melalui PLN harus sesuai dengan aturan yang ada, bukan berdasarkan hitungan versi PLN. Mengingat bagaimanapun akibat SUTET seumur hidup, tidak hanya 1 atau 2 bulan saja. Menurutnya bahwa rumus yang digunakan harus sesuai dengan peraturan yang diatur oleh peraturan ESDM dan berharap untuk bisa dibicarakan kembali dengan warga terkait jumlah kompensasi yang layak sesuai hitungan yang benar. Sidang yang ketiga kaitannya dengan mediasi gitu ya, karena di awal acara itu biasanya pemeriksaan para pihak. Kemudian pada saat sidang yang kedua itu semua pihak hadir, sehingga ketika para pihak itu sudah lengkap dinyatakan oleh majelis hakim untuk pertama kali agenda yang akan dibahas itu adalah upaya mediasi. Nah, hari ini adalah mediasi yang pertama dan semua pihak itu hadir terkecuali kubu Galagamba atau kepala desa ya. Itu belum. Sementara itu warga Galagamba Wahyu menjelaskan jika dirunut ke belakang ada pertemuan dari pihak kantor Rengganis yang di luar dari tata bicara atau tata acara kompensasi yang diatur oleh undang-undang. Dirinya menyebut ada tahapan yang salah yang dilakukan pihak Rengganis dan PLN yang menjadi gugatan warga, serta hanya memberikan nilai kompensasi senilai 1 juta rupiah. Atas persoalan ini, sebagai warga Kabupaten Cirebon, dirinya merasa tertindas dan meminta kepada pemerintah agar dapat memperhatikan rakyatnya. Keluar untuk masyarakat berapa sih? Kita urut dulu ke belakang. Ada pertemuan Rengganis yang di luar daripada tata bicara atau tata acara daripada kompensasi itu sendiri yang menurut undang-undang. Di situ Rengganis bersama PLN memberikan ruang di dalam perumahan PLN dan menambahkan nilai kompensasi sekonyong-konyongnya dia. Cuma hanya 1 juta. Jadi ada tahapan yang salah dilakukan oleh Rengganis dan PLN. Warga menilai jika PLN tidak mengindahkan permintaan warga, maka hak keadilan mereka telah dirampas oleh negara dan meminta agar pembangunan tower SUTET tersebut segera ditutup, dibongkar, dan dipindahkan ke tempat lain. Eri Erlangga, RCTV, Cirebon. Ya pemirsa CTV, baru saja kita saksikan bersama terkait dengan sidang lanjutan ya, yang mengagendakan mediasi. Setelah pada sidang sebelumnya majelis hakim membahas tentang upaya mediasi terkait persoalan dari ini ya, warga di Galagamba. Ada luapan emosi tadi dari warga Galagamba. Oke, sebagai warga di sana juga bagaimana Pak? Ya jelas emosi, soalnya untuk kompensasi sendiri kalau yang full itu kan ada 28 juta ya. Kalau yang full. Nah, itu ada kawan kita, tetangga kita itu yang
yang dapat kompensasinya cuma 150.000. 150.000. Iya. Oke. Padahal itu paling depan sekali. Namanya Pak Haji Endar. Yang paling berdekatan dengan Berdekatan dengan tower itu tidak jauh dari 30 meter atau 25 meter. Oke. Yang lainnya nominalnya tadi ada sampai jutaan ya Pak ya? Ya, ada yang 900. 900.000. Iya. Tapi di sini saya juga menyaksikan untuk tim survei Indonesia yang mengukur, itu mengukurnya bukan dari kabel ya, bukan dari kabel. Kalau radiasi kan keluarnya dari kabel. Iya. Nah, kalau saya menyaksikan itu untuk 17 kanan, 17 kiri, itu ngukurnya di tengah-tengah, titik as gitu. Jadi ini menjadi tanda tanya besar gimana kan gitu. Tanda tanya ini apa ya? Ya, tanda tanya besar sekali. Kalau secara itu kan keluarnya dari kabel ya. Radiasi itu. Sebenarnya aturannya seperti apa sih sebagai kuasa hukum Mas Medivit? Ditahan dulu jawabannya. Ya, usai jeda pariwara berikut pemirsa, kami akan kembali untuk Anda, tetap bersama kami. Ya, kami kembali untuk Anda pemirsa RCTV. Silakan untuk pemirsa RCTV yang ingin bergabung bersama kami di 0231482138, dan kita kembali bergabung bersama berbincang bersama Mas Medivit dan juga Pak Saripin. Ini warga terdampak dari pembangunan jaringan listrik bertegangan tinggi, dinilai PLN ini tidak berpihak soal nilai ganti ruginya. Nah, aturannya seperti apa sih Mas Medivit? Kalau kita lihat soal pengaturan itu, sebenarnya kita bisa lihat dalam Peraturan Menteri ESDM nomor 13 tahun 2021 ya, kaitannya dengan ruang bebas dan jarak bebas minimum transmisi tenaga listrik dan kompensasi gitu. Bahwa di dalam ketentuan Permen ESDM tersebut ada di dalam lampiran ke-6 di peraturan itu menyatakan bahwa ada rumus yang kemudian dipakai bahwa untuk menghitung kompensasi itu rumusnya adalah 15% dikali luas tanah dikali nilai daripada tanah itu sendiri. Itu untuk tanah. Kemudian yang kedua ada penghitungan kaitannya untuk bangunan, itu juga 15% dikali luas bangunan dikali nilai bangunan pasar gitu ya. Nah, artinya dari rumus yang ada sebenarnya apa yang telah dilakukan oleh Rengganis dalam melakukan penghitungan dalam hal ini membuat satu pertanyaan besar. Logikanya sederhana. Perumahan Saputra itu dibuat pada tahun 2017. 2017. Ya. Kemudian Sutet yang dibangun oleh PLN dalam hal ini dibangun di 2020. Ya. Nah, otomatis rumah dulu baru Sutet. Kan gitu. Nah, ketika pembangunan Sutet itu otomatis akan melalui beberapa rumah yang kita telisik lebih dalam di lapangan. Itu ada kurang lebih 43 rumah yang kemudian terdampak di aliran Sutet itu sendiri. Nah, dari 43 itu diberikan kompensasi dengan jumlah yang bervariasi. Seperti di dalam penetapan pengadilan di konsinyasi pada tanggal 2 dan tanggal 6 September itu ada jumlah yang lumayan menggelitik menurut saya. Karena apa? Ada jumlah yang diterima oleh salah satu warga terdampak itu bukan 150 yang tadi disampaikan, tapi lebih tepatnya adalah 159.000. 159.000. Ya, kompensasinya untuk rumah dan bangunan. Nah, kemudian ada juga yang menerima 956.000. Ya, selebihnya ada yang 4 juta, 8 juta. Jadi besarannya berbeda-beda. Berbeda-beda. Padahal kalau kita lihat rumah ukurannya sama. Di Saputra Raya tidak ada ukuran. Tipenya berapa? Tipenya 72 meter persegi atau 30/42. Semua sama tuh ya? Semua sama, bangunannya sama karena memang kita tahu aturan perumahan bersubsidi ya. Bangunannya seperti itu, luasnya sama, bangunannya sama. Begitu. Tapi yang diterima berbeda-beda? Yang diterima berbeda, makanya ini juga yang menjadi pertanyaan. Bagaimana cara menghitungnya? Rumusnya sama, bangunan luasnya sama, model bangunannya sama,
kenapa kemudian dalam pelaksanaan pemberian kompensasi itu menjadi sesuatu jumlahnya berbeda. Makanya pertanyaan ini menjadi satu pertanyaan dasar yang kita ingin sampaikan kepada PLN sebagai leading sektor dari proyek pembangunan SUTET ini. Gitu. Untuk lokasi dari yang mohon maaf warga yang mendapatkan kompensasi yang berbeda itu sama ya Pak ya, berdekatan ya? Berdekatan. Sama. Oh, oke. Tapi berbeda. Padahal rumus yang digunakan sama. Sama. Ya, sebagai kuasa hukum juga pastinya sebelum mengajukan ke pengadilan ya. Ini apakah ada upaya juga untuk bisa berkomunikasi dengan pihak PLN? Tadi pagi sempat ada komunikasi dan itu memang saya sampaikan di hadapan mediator. Karena memang di tahapan mediasi kita juga menyampaikan beberapa hal kaitannya dengan kepentingan warga Galagamba untuk kemudian apa yang menjadi hal yang ingin disampaikan saya sampaikan dalam hal itu. Dan apa yang disampaikan oleh mediator pada saat sidang tadi siang itu mengatakan bahwa ya komunikasi harusnya dijalin. Ya, menyarankan itu juga, tapi saya sampaikan dengan tegas sejak warga melakukan penolakan terkait dengan besaran jumlah kompensasi yang diberikan kepada warga sampai dengan sidang terakhir tadi siang itu tidak ada komunikasi yang dibangun baik oleh Kepala Desa Galagamba, oleh Bupati, oleh Gubernur, oleh PLN atau Rengganis dalam hal ini itu tidak ada komunikasi dalam bentuk apapun. Oleh karenanya ini juga menjadi sesuatu yang miris gitu loh. Apakah kemudian negara dalam hal ini membuat satu proyek pembangunan SUTET yang leading sektornya adalah PLN, kemudian tidak memberikan satu sikap yang ya paling tidak dia bisa memperlakukan manusia sebagaimana adanya gitu. Karena apa yang dibangun hari ini oleh PLN itu dampaknya akan diterima seumur hidup oleh warga yang memang menghuni rumah di Saputra Raya tersebut. Makanya ini menjadi satu hal yang memang negara harus hadir di sana. Dalam hal ini adalah PLN begitu ya. Paling tidak ketika memang PLN punya itikat yang baik kepada warga terdampak, ya tinggal datangi, diajak ngobrol, kita pun akan menyambut dengan baik kalau memang dia juga punya itikat baik untuk melakukan penghitungan ulang. Kan berarti ini masih bisa dibicarakan secara musyawarah nih, Pak Saripin? Ya masih bisa kalau PLN-nya mau gitu. Oke, tapi sejauh ini seperti tidak ada kemauan itu ya Pak? Kayaknya nggak ada kayaknya. Oke. Baik, tapi dari pihak kepala desa sendiri, sebelum adanya pembangunan menara itu ya, pastinya juga kan ada pertemuan. Nah sejauh ini bagaimana Bapak berkomunikasi dengan kepala desa? Kayaknya nggak ada, malahan kepala desa ini kayaknya untuk warga perumahan Saputra. Kepala desa ini nggak mengakui gitu, nggak mengakui bahwa dia itu perumahan itu warganya desa Galagamba gitu. Itu yang ngomong kepala desanya sendiri. Ya berdasarkan itu kan mungkin ada alasan masalah KTP ataupun gimana. Gitu. Oh begitu, warganya belum tertib nih administrasinya iya, begitu, Pak Saripin. Tapi kan kita juga rakyatnya. Tapi ini kan permasalahannya berbeda ya. Iya. Mas Medevit juga ya. Ya harusnya kepala desa itu harus bisa memilah dan memilih. Persoalan KTP itu kan nggak ada hubungannya soal SUTET. Gitu. Artinya kalau kemudian alasan yang dipakai itu karena memang KTP-nya itu bukan warga Galagamba, itu menjadi lain soal pembahasannya. Bahwa orang membeli satu aset orientasinya adalah untuk investasi di masa yang akan datang, harusnya ini juga menjadi hal yang tentunya harus dipikirkan oleh kepala desa, karena bagaimanapun bukan persoalan KTP-nya dari mana, tapi bahwa dia memiliki rumah di wilayah desa Galagamba itu sudah menjadi tanggung jawab secara otomatis oleh kepala desa. Oke, dan pembangunan SUTET-nya pun ada di dekat rumah warga. Begitu ya Pak Saripin? Betul. Oke, Bapak tidak mencoba untuk baik-baik bertemu Pak untuk bisa membantu agar persoalan ini bisa selesai, kepala desa? Sudah, tapi ya nggak ada respon. Tidak ada respon? Nggak ada respon sama sekali. Oh, oke. Sebagai kuasa hukum, tidak mencoba untuk membantu? Kalau kami sebenarnya sangat terbuka dengan semua pihak yang kita gugat. Artinya mau bertemu di pengadilan ataupun di luar pengadilan itu sangat terbuka. Karena
bagi saya sebagai praktisi beracara di pengadilan itu menjadi sesuatu yang biasa ketika bertemu dengan lawan untuk membicarakan bagaimana untuk kira-kira dalam persoalan yang diajukan di pengadilan itu bisa lebih cepat diselesaikan tanpa kemudian menunggu putusan yang berdasarkan agenda dengan prosedur yang sangat lumayan panjang. Gitu kan. Tema malam hari ini adalah kompensasi sutet warga Galagamba, layakkah? Sejauh ini berarti yang dilihat dengan adanya kondisi seperti ini ya, tidak layak. Harusnya berapa yang diterima oleh warga? Ya, kalau kita menghitung perumahan yang dibangun di Saputra itu di tahun 2017 harga per unit itu 130 juta. Oke, per unitnya. Per unit 130 juta. Nah, kalau kemudian PLN dalam hal ini membangun sutet dengan tegangan ekstra tinggi, harusnya kalau kita lihat di dalam peraturan Menteri SDM itu belum saya temui bahwa pembangunan sutet itu berada di bawahnya itu adalah pemukiman. Lebih banyak kita melihat di areal sawah gitu kan, di areal pekarangan yang memang bukan di atas langsung, sentuhannya adalah pemukiman warga gitu loh. Itu tidak saya temui di dalam peraturan menteri tersebut. Nah, pada pelaksanaannya Galagamba termasuk di dalam RT RW kabupaten, kemudian di RDTR-nya juga, memang ketika saya lihat Galagamba menjadi lintasan dalam pembangunan sutet itu, dalam proyek Indramayu Mandira Ancan. Akan tetapi, kalau kita mau berbicara tentang berapa yang kemudian harus diberikan oleh PLN yang mewakili negara kepada warga, kita masih ingat apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi kaitannya dengan bagaimana percepatan pembangunan infrastruktur. Infrastruktur itu kan bukan dalam konteks pembangunan jalan tol saja, pembangunan waduk, termasuk pembangunan sutet juga sebagai bagian karena untuk memenuhi kebutuhan listrik kan begitu. Oleh karenanya pada persoalan proyek itu otomatis akan ada imbas. Imbasnya adalah negara akan mengeluarkan ganti kerugian dengan konsep yang disampaikan oleh Presiden itu adalah ganti untung. Ganti untung. Kalau kemudian istilah yang dipakai ganti untung, kenapa kemudian warga Galagamba yang terdampak dengan sutet itu bukan ganti untung yang saya lihat, tapi kebalikannya? Ganti buntung jadi. Ganti buntung. Baiklah. Oke. Jadi keinginan warga ini bagaimana Pak Saripin? Ya, kalau keinginan dijelaskannya nanti ya Pak Saripin ya. Kita harus jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana. Ya, kompensasi sutet warga Galagamba layakkah? Oke, ini sejauh ini tidak ada ya Pak ya keadilannya. Pak Saripin, bagaimana Bapak untuk Bapak sendiri keinginannya mewakili warga Galagamba? Kalau keinginan warga sih ingin tetap pada pendirian awal, ya istilahnya bagaimana masalah penghitungannya seperti apa. Ya kalau inginnya sih yang tadi dibicarakan sama Pak pengacara kita, ya kalau Pak Jokowi kan bahasanya ganti untung. Sekarang kita itu buntung sekali. Buntung ya? Buntung sekali. Boro-boro nutup untuk angsuran. Angsur misalkan kita 28 juta dipakai untuk apa, usaha apa, hancur untuk istilahnya bisa habis dengan mengangsur rumah sampai 20 tahun kan gitu. Dan menempati seumur hidup kan seperti itu. Oke, pilihannya berarti ini untuk nominalnya ditambah atau dipindahkan untuk pembangunan sutetnya? Ya kalau kita tolak ukurnya sesuai undang-undangnya seperti apa dulu. Kalau memang tidak itikat baiknya belum ada, ya terpaksa kita minta untuk dipindahkan aja daripada sengsara seumur-umur kan seperti itu. Oke, di situ kan jalur utama ya Pak ya? Jalur utama, itu jalur utama sekali. Setiap hari dilewati warga? Dilewati warga, dilewati anak sekolahan. Karena di samping perumahan kan ada sekolahan SD. Nah itu untuk jalan keluar masuknya anak sekolah itu melewati tower. Oke, berarti dari segi keselamatan juga nih ya? Was-was juga nih? Cemas ya sekali. untuk orang tua ya Pak? Jelas itu, jelas sekali.
Mas Medifit, ini dua opsi kompensasi ditambah untuk ganti untungnya itu ya, atau dipindahkan. Ya. Bagaimana komentar Anda? Kompensasi itu menjadi realisasi dari apa yang sudah dituangkan di dalam peraturan SDM. Ya. Artinya kompensasi itu menjadi kewajiban negara, dalam hal ini pembangunan SUTED adalah PLN. Kan, gitu. Berlanjut kepada apa yang saya sampaikan tadi kaitannya dengan kompensasi itu, sebenarnya kalau konsep yang dipakai pemerintah dalam hal ini adalah ganti untung, hitungan per unit 130 juta, ya kan, itu tanah dan bangunan. Kalau kita lihat dalam tipe perumahan yang ada di Galagamba itu kan 30/42 atau 72 meter persegi. Nah, dari 72 meter persegi, luas tanahnya adalah 42, bangunannya adalah 30, gitu kan. Kalau rumahnya adalah 130 juta, di situ ada sisa tanah kurang lebih 12 meter per unit. Kalau kemudian harga tanah di sana per meternya adalah 1 juta, maka ada 12 juta. 130 ditambah 12 juta berarti kurang lebih 142. Hitung-hitung pas. Belum untung, impas, gitu kan. Kalau konsep yang ditawarkan negara adalah ganti untung, maka bisa jadi sebagai kompensasi dia akan menerima dampak sampai seumur hidup, gitu kan. Sampai ke anak cucu. Ya tidak ada salah kalau kemudian negara juga bukan pas 142 juta, melainkan bisa 300 atau bisa 500 juta. Dari segi apa aja yang terdampaknya ini? Kesehatan, keselamatan? Sebenarnya kalau bicara soal dampak, karena memang ini tegangannya bukan tinggi, Mbak. Lebih mengarah ke ekstra tinggi. Karena memang 500 kilovolt, gitu kan. Sehingga dampak yang akan diderita bukan hanya persoalan penyakit, akan tetapi lingkungan juga terdampak, lingkungan sekitar gitu ya. Nah, untuk masalah itu memang bukan menjadi domain saya untuk menjelaskan itu, tapi bahwa dampak yang kemudian akan ada bagi warga Galagamba ini menjadi satu perhatian khusus, karena lagi-lagi kita berbicara tentang jangka waktu yang cukup lama ya. Tinggal di situ kan pengen yang ini apa ya, yang tenang, damai ya, Pak Saripin. Ya namanya juga perumahan, perumahan kan pengen damai. Tapi dengan adanya pembangunan ini, jadi Bapak tiap hari merasakan kecemasan nih, Pak. Ya kecemasan, udah terdengar deritan setrum seperti itu. Nah itu, ekstra tinggi Pak. Ekstra tinggi, makanya bersuara ini namanya ekstra tinggi. Pak, ini sudah, ini bukan hari ini saja Pak ya kita berbincang, tapi juga ini sudah jadi pemberitaan juga. Apakah ada perhatian? Mohon maaf dari Pak Bupati atau dari pihak lainnya Pak? Kayaknya belum ada perhatian, belum ada apa, belum ada istilahnya ke kita sepertinya apa gitu, belum ada. Padahal kita sudah ke Bupati juga. Sudah mencoba ingin bertemu Pak? Sudah semuanya. Sebelum ada penetapan juga udah ke sana. Sampai hari ini belum ada perhatian Pak? Belum ada. Karena kita belum bertemu dengan Bupati. Pasti juga ini menjadi perhatian juga ya, sebagai warga juga Pak ya, yang pasti ikut prihatin. Pak, kalau misalkan Pak, ini dengan kondisi begini ya Pak ya, kompensasi ditambah atau dipindahkan untuk pembangunan SUTED-nya. Dengan ganti yang sekarang ini pun tidak mencukupi Pak untuk bisa pindah ke tempat lain Pak, kediaman Bapak. Ya, belum bisa ya. Belum bisa, karena tidak mencukupi juga Pak ya, untuk bisa mendapatkan tempat tinggal yang baru ya Pak? Iya. Jadi dilema nih Pak Saripin. Ya, kita lihat aja kompensasinya dapatnya hitungannya seperti apa, yang tadi diarahkan kata Pak Jokowi ganti untungnya ya kayak apa, kan seperti itu. Kalau yang sekarang kita terima itu bukan boro-boro ganti untung kan gitu, boro-boro gitu. Malah kita jadi buntung semuanya. Semuanya warga di sana gitu ya. Betul. Mas Medifit, ini sebagai kuasa hukum juga pastinya kan ingin memberikan yang terbaik kepada warga dan ada win-win solution. Bagaimana arahnya? Jadi apa yang disampaikan oleh warga kaitannya ada alternatif yang kemudian dipilih, ya. Itu juga sempat terlontar di tadi siang ya, habis sidang itu, karena memang
pihak prinsipal ya dalam hal ini adalah para warga yang terdampak itu pada sidang tadi siang itu semuanya hadir. Semuanya hadir. Kecuali? Ya. Enggak, maksudnya dari kita ya. Kita sebagai dari warga? penggugat itu semuanya hadir ya. Kalau kepala desa itu kan tergugat, ya, itu yang tidak pernah hadir sampai dengan tadi siang. Itu dalam pembahasannya menyampaikan mungkin apa yang mereka perjuangkan dari awal sampai kemudian hari ini mungkin mentok. Sehingga mereka memilih alternatif, ya sudah, kalau misalkan kompensasi tetap tidak diberikan atau tidak ditindaklanjuti, tidak diberikan perhatian khusus, maka kemudian warga minta untuk sutetnya yang dipindahkan. Sutetnya dipindahkan. Malah bukan hanya sutet yang dipindahkan. Ada alternatif yang lain adalah, ya silahkan, itu rumah ditempati oleh orang-orang PLN, jadi rumah dinasnya PLN. Silakan. Gitu loh. Artinya tinggal dibeli saja. Dan mereka menyepakati silakan, monggo. Gitu loh. Untuk dibeli oleh PLN, untuk apakah kemudian dijadikan rumah dinas dan seterusnya, silakan saja. Itu sebenarnya bahasa seperti itu muncul karena ada satu kekecewaan yang dari dulu itu diperjuangkan sampai dengan hari ini itu tidak pernah direalisasikan, baik itu pemerintahan di tingkat desa, di bupati, gubernur, atau kemudian PLN sebagai pihak yang punya kepentingan. Ini bertahun-tahun ya? Bertahun-tahun, 2016 ini, penetapan lokasi 2016, kemudian apa namanya pembangunan 2020. Bahkan kalau kita melihat dari di aturan SDM tersebut, harusnya pemberian kompensasi itu di awal. Di awal? Ya, baru kemudian dibangun. Faktanya nggak gitu. Kompensasi diberikan, pembangunan jalan, gitu kan. Dan apa yang kemudian disampaikan oleh PLN bahwa sudah ada sosialisasi dan sebagainya, itu real, itu tidak ada sosialisasi. Bagaimana kemudian itu dikatakan sebuah sosialisasi kalau kemudian warga itu disuruh untuk datang ke balai desa dengan persyaratan bawa KTP, bawa KK, kemudian ketika datang langsung nulis daftar hadir, kemudian menandatangani tentang besaran jumlah kompensasi yang sudah jadi. Padahal aturannya dibahas dulu, gitu kan? Baru kemudian ditetapkan. Itu flashback ke belakang gitu ya Pak ya, saat awal gitu Pak. Oh, tidak dijelaskan. Nggak ada. Untuk apa? Pengumpulan KTP atau berkumpul gitu Pak? Langsung, sifatnya langsung undangan terus langsung seperti itu. Jadi sosialisasi tidak ada Bapak sampai akhirnya terbangun lah itu ya? Tapi mereka ngomongnya ada sosialisasi di penetapan. Yang tidak jelas ya termasuk ya? Oke, baiklah. Kita masih ada satu kesempatan lagi pemirsa ICTV untuk berbincang di Dialog Khusus malam hari ini. Kita harus jeda lagi, tetaplah bersama kami. Baik, kita bahas lagi pemirsa TV ini soal nilai ganti rugi untuk warga Galagamba yang terdampak dari pembangunan sutet yang dibangun oleh PLN. Oke, tadi ada beragam ya untuk nominalnya. Kalau misalkan nanti keinginan terpenuhi, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, bagaimana Pak? Ya tetap dengan harapan kita. Kalau memang kita nggak diperhatikan masalah keinginan kita, ya kita tetap menuntut untuk pindah aja. Oke, Bapaknya pindah atau sutetnya dipindahkan? Ya kalau kita yang pindah nggak mungkin dong. Baik. Kan gitu. Mungkin ya kan jelas mendingan dianya yang pindah. Oke, warga meminta pembangunan sutet dibongkar dan dipindahkan. Betul. Oke. Mas Benefit, ini aturan yang tadi sudah dijelaskan oleh kita, ini kita sudah mendengarkan ya Mas ya, warga ini pengen ada keadilan, menuntut keadilan ini terkait dengan dampak yang dirasakan. Oke, ini untuk besarannya itu saya masih bingung kenapa sampai berbeda-beda. Jadi kalau kita sedikit flashback pada cerita, ini pengakuan ya, pengakuan dari 43 warga yang kemudian langsung terdampak di bawah kabel. Itu menyampaikannya beragam. Yang paling unik itu seperti yang tadi di awal saya cerita, bahwa ada salah satu warga namanya Pak Enda itu cuma dapat 159.000. Dan kompensasi itu di dalam permen itu diberikan cuma sekali seumur hidup. Bukan per bulan ya. Ya, sekali seumur hidup dan dapat 159. Pak Enda menyatakan ke saya, bercerita tentang kronologi kejadian, bahwa sebenarnya Pak Enda itu mendapat
kompensasi itu lebih dari 20 juta di awal. Karena Pak Endam menyatakan menolak dengan tegas, karena penolakannya itu akhirnya dapat 159.000. Wow, kok bisa? Saya juga tidak tahu. Dari 20 juta di awal? Iya. Makanya itu menjadi sesuatu yang bagi saya pribadi merasa kaget. Sebenarnya hitungannya bagaimana? Ini menurut keterangan dari warga Dari yang warga mendapatkan langsung. itu. Menyatakan bahwa didatangi beberapa kali oleh orang yang berbeda, bahasanya adalah dari PLN untuk menawarkan hal itu. Dan PLN-nya pun beberapa kali datang sendiri kepada warga untuk menawarkan itu. Saya melihat bahwa kalau keadaannya demikian, berarti proyek ini kan diselenggarakan dengan cara yang ugal-ugalan. Iya. Tidak sesuai dengan aturan. Kalau aturannya kemudian dipakai, mekanisme itu dipakai. Bahwa peraturan Menteri SDM menyatakan bahwa bagaimana kemudian prosedur itu dilakukan dari awal, ada pemeriksaan rencana jalur transmisi tenaga listrik itu di awal tuh. Itu kan dilakukan, setelah itu ada inventarisasi dan identifikasi. Dari proses identifikasi dan inventarisasi itu akhirnya nanti ditemukan tanahnya itu model jenisnya seperti apa, status tanahnya itu punya siapa, luasnya berapa, sengketa atau tidak, dan seterusnya itu jelas. Pemiliknya siapa, kan begitu. Nah, dari hasil itu kemudian akan bahas oleh PLN, menyampaikan kepada Dirjen menyampaikan kepada Menteri. Barulah kemudian dibuatkan satu kesepakatan kira-kira seperti apa mekanismenya. Dan ketika sudah ada hasil pembahasan itu, harus diumumkan di balai desa. Bahwa ketika pengumuman itu disampaikan di balai desa dan ada warga yang dapat kompensasi dan menyatakan penolakan terhadap jumlah itu, maka penolakan itu harusnya ditindaklanjuti langsung oleh kepala desa, menyampaikan kepada PLN, PLN kemudian membahas kembali, melakukan negosiasi ulang. Jadi pengennya berapa, kan begitu. Nah, upaya itu tidak ada. Sejauh ini tidak begitu? Tidak ada. Judulnya proyek ini itu dibangun, penetapan besaran jumlahnya sudah jadi, mereka yang bikin, warga datang dengan membawa beberapa persyaratan, kemudian hanya tanda tangan, ya sudah, nerima duit. Tidak ada ini proyek akan dilakukan untuk pembangunan sutet dengan tegangan sekian. Bahayanya seperti ini. Pelaksananya adalah ini. Pembangunannya itu akan dilakukan dalam jangka waktu sekian bulan. Jadi sejak awal ini sudah ini ya Pak ya, tidak jelas, tidak transparan juga Pak Saripin. Betul. Ya, apa yang tadi dibilang, prosesnya kayak ugal-ugalan seperti itu. Baik itu untuk membangun menara sutetnya aja itu ugal-ugalan. Padahal Bapak jika dijelaskan pun warga pasti akan menolak ya Pak? Ya jelas. Karena jelas ini membahayakan juga. Jelas menolak. Oke, ini sudah sidang ketiga. Ya. Oke, hari ini sidang ketiga, dan untuk berikutnya bagaimana agendanya? Jadi untuk agenda persidangan bahwa tadi siang itu adalah agenda mediasi pertemuan yang pertama, biasa pemeriksaan identitas. Memang secara tidak terlalu formal seperti persidangan di hadapan majelis. Kalau mediasi lebih santai, tapi tetap untuk mencocokkan bahwa pihak-pihaknya ini hadir, kemudian memang orangnya adalah itu yang melakukan gugatan. Nah, untuk agenda selanjutnya adalah di Rabu yang akan datang masih di tahapan mediasi. Nanti semua pihak baik penggugat maupun para tergugat itu membuat satu keinginan, hal-hal yang ingin disampaikan nanti secara tertulis, nanti secara lisannya disampaikan langsung di hadapan mediator. Nanti kalau misalkan memang ada titik temu, ya harapan kita itu yang dari dulu kita inginkan, kan gitu. Clear di situ, sudah kita akhiri. Tapi kalau kemudian memang itu tidak terjadi, otomatis dalam hukum acara pasti itu akan berlanjut ya dari tahapan-tahapan berikutnya. Kalau misalkan mediasi gagal, nanti akan diserahkan lagi ke majelis untuk dilakukan pembacaan gugatan, jawaban, tanggapan, pembuktian surat, saksi dan seterusnya sampai kemudian ada putusan. Oke, tapi Pak Saripin mewakili warga Galagamba yang lainnya, Pak, tetap tegas ya Pak menuntut keadilan.
Selalu. Selalu menuntut keadilan karena kita belum diberikan keadilan. Oke. Jadi dan pastinya Bapak ini juga optimis ya Pak? Keadilan harus ditegakkan ya Pak? Semangat harus ditegakkan di Cirebon tuh. Ini kan kota wali, harus benar, harus benar-benar ya istilahnya jujur lah. Gitu. Iya. Harus adil. Tapi masih ada ya Pak ya itikat baik untuk yuk kita bisa berkomunikasi yang baik ya Pak? Ya pengennya kita seperti itu, tergantung merekanya ya, tergantung PLN-nya. Oke, dan untuk pihak kepala desa pun pasti ini juga dilibatkan ya Pak? Ya. Sebagai orang yang memiliki ini ya Pak, untuk membuat aturan yang di wilayah di perumahan tersebut. Ya kalau pengennya kita sih seperti itu. Nanti untuk minggu depan katanya sih masih ada diundang lagi ya, kepala desanya diundang lagi. Dan nanti kalau nggak pun datang ya itu tetap berlanjut. Oke, padahal kan dekat ya Pak ya? Ya dekat sekali. Tapi belum bisa sampai sekarang ketemu dengan beliau? Ya belum bisa, bukan belum bisa. Mereka itu menghindar. Menghindar. Bahkan yang tadinya sering ke perumahan sekarang jarang sama sekali. Jarang sama sekali. Untuk menengok keluarganya? Ya. Mereka sedang dirasakan kegelisahan ya ya Pak? warga itu nggak kedengaran sama dia. Nggak kedengaran. Oke, ada opsi lain Mas Medivit untuk menyelesaikan permasalahan ini? Kalau saya melihat persoalan ini sebenarnya sangat sederhana penyelesaiannya. Apakah kemudian ini dilakukan oleh kepala desa sebagai pimpinan di wilayah desa Galagamba, ataupun kebijakan ini langsung diambil alih oleh bupati? Seperti kalau kita tahu sebenarnya persoalan pembangunan Sutet kemudian menjadi sebuah sengketa gitu ya. Sebenarnya bukan hanya di Galagamba. Kalau kita lihat dalam sejarah yang ada di wilayah Jepara juga ada sempat terjadi hal yang sama seperti Galagamba. Cuma persoalan itu langsung diselesaikan, langsung diambil alih oleh bupati, kemudian didudukan semua pihak, langsung diperintahkan untuk melakukan pembayaran sesuai dengan aturan. Clear, jadi itu ya? Dan itu clear tanpa di pengadilan. Jadi kalau ada nggak opsi yang lain? Ya sebenarnya tidak susah untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau bupati serius menganggap bahwa Galagamba menjadi bagian dari wilayah kabupaten, saya rasa tidak terlalu ribet. Tinggal diundang saja beberapa pihak yang punya kaitan itu dan kemudian dibahas, kemudian diputuskan. Warga Galagambanya merasa puas, PLN-nya juga bisa bekerja dengan baik dan maksimal tanpa kemudian ada gangguan. Kalau ini dibiarkan, bukan tidak mungkin persoalan Sutet khusus yang ada di Galagamba ini akan terus menuai konflik setiap harinya. Bisa jadi begitu. Pak Saripin, barangkali malam hari ini Pak Bupati melihat obrolan kita, apa yang ingin disampaikan kepada beliau? Ya kalau saya pribadi dan kawan-kawan itu kepengennya ya apa yang dikatakan dengan Pak pengacara yang seperti di Jepara itu bupatinya itu berjuang untuk warga juga. Jadi menerima aspirasi masyarakat tuh benar-benar dan diperjuangkan benar-benar. Dan sekarang ya untuk kita kan belum. Jadi saya mohon kepada Bapak Bupati supaya kalau bisa seperti yang di Jepara itu. Ada perhatian ya Pak ya? Ada perhatian. Agar permasalahan ini pun tidak berlarut-larut. Betul. Padahal simpel ya? Simpel banget. Mas Medivit ya? Simpel sekali. Tapi mungkin ini belum menemukan titik terangnya nih. Dari di Jepara itu bukan saja bupatinya, kepala desanya itu benar-benar mendukung warganya, tidak kayak kita di Galagamba. Mungkin nanti Pak Bupati bisa memberikan perhatian lebih nih ya, agar permasalahan ini bisa selesai. Barangkali yang terakhir, Mbak. Silakan. Jadi biar saya juga mengingatkan PLN bahwa di dalam Peraturan Menteri 13/2021 itu ada di dalam pasal 19 menyatakan ada monitoring dan evaluasi yang harus dilakukan dalam realisasi pemberian kompensasi. Nah, ketika realisasinya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya diberikan,
maka kemudian negara dalam hal ini menteri melalui dirjennya bisa untuk kemudian meninjau ulang. Dan itu yang kemudian akan saya upayakan. Saya akan membuat satu surat untuk saya sampaikan ke kementerian untuk kemudian menjadi perhatian bahwa PLN dalam melaksanakan satu proyek dalam pembangunan SUTET ini menjadi sesuatu perhatian, karena kalau kita lihat ya sangat tidak profesional untuk sekelas PLN. Padahal PLN itu BUMN yang bukan BUMN ecek-ecek ya. Artinya dia udah biasa tiap tahun membangun SUTET dan proyek-proyek lain. Jadi saya pikir persoalan ini akan sangat bisa selesai dengan baik kalau semuanya berpikir dengan sesuai aturan yang ada. Semoga ini cepat selesai ya. Ada yang terbaik lah hasilnya Pak ya. Amin. Tetap sabar ya Pak. Iya. Untuk warga Galagamba dan tetap semangat pastinya Pak. Semangat, tetap semangat. Tetap sehat juga. Baik, terima kasih banyak nih untuk narasumber kita yang sudah hadir di sini dari Pak Saripin dan juga Mas Medivit. Untuk warga Galagamba juga kirim salam ya Pak untuk warga di sana ya Pak ya. Tetap semangat. Tuntut keadilan yang ini apa ya, sampai selesai ya, yang terbaik begitu. Baik. Terima kasih banyak untuk Anda juga pemirsa sudah bergabung bersama kami. Saya Novia Aprilia harus pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.